Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Asik, Belajar Menarik dengan Pak Bian. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal pedagogik part 2. Kemarin kan kita sudah membahas part 1-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat melihat part 1-nya, teman-teman bisa mengaksesnya di deskripsi video ini. Pak Bian sudah cantumkan linknya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon teman-teman kalau menyukai video dari Pak Bian, teman-teman bisa subscribe agar Pak Bian tambah semangat untuk mengembangkan channel dari Pak Bian. Oke, langsung saja ya kita bahas soal pedagogik part 2. Baik teman-teman, untuk soal yang pertama ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Pada materi PJUK, Ahai belajar lempar tangkap bola bersama dengan Kui, seorang siswa yang memiliki keterbatasan gerak karena kakinya kurang normal. Sehingga Ahai harus toleran untuk menyesuaikan kondisi Kui. Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sekolah tersebut melaksanakan pendidikan. Oke, sebelum kita jawab, teman-teman harus cari kalimat kuncinya dulu. Kalimat kunci untuk soal nomor 1 itu ini teman-teman. Jadinya ada dua peserta didik dengan kondisi yang berbeda. Itu berada di satu sekolahan yang sama. Satunya memiliki keterbatasan, satunya tidak memiliki keterbatasan. Jadinya sekolah tersebut melaksanakan pendidikan secara apa? Jawabannya adalah pendidikan secara inklusi. Mengapa jawabannya adalah pendidikan inklusi? Karena pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggabungkan antara peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya. Dan kedua peserta didik itu berada di satu lingkungan sekolah yang sama, yaitu sekolah inklusi. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari penjelasan jawaban dari Pak Bian ini, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah Pak Bian akan balas dan kita akan berdiskusi di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Bian akan jelaskan untuk pilihan yang lain. Pak, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa itu apa? Ini ya teman-teman ya, pendidikan khusus sama pendidikan luar biasa itu sama. Pendidikan khusus itu adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dan peserta didik ini berada di satu lingkungan sekolah yang dinamakan sekolah khusus atau yang sering kita kenal itu dengan istilah SLB atau sekolah luar biasa. Itu ya teman-teman ya. Jadinya pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa itu sama. Jelas ya untuk penjelasan pendidikan khusus dan pendidikan luar biasa. Oke, Pak Bian akan jelaskan disabilitas. Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasannya dari segi fisik, dari segi intelektual, dari segi mental dalam waktu yang lama. Itu namanya disabilitas. Orang yang memiliki disabilitas ini atau orang yang memiliki keterbatasan ini itu bisa bersekolah di sekolah inklusi asalkan dia memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat dan tidak diterima di sekolah inklusi, maka orang disabilitas ini tetap bisa bersekolah. Sekolahnya di mana? Di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya untuk penjelasan disabilitas. Pak Bian akan coba jelaskan pendidikan adaptif. Pendidikan adaptif itu apa? Pendidikan yang disesuaikan dengan peserta didik. Itu namanya pendidikan adaptif. Baik, untuk penjelasan di soal nomor 1 ini, saya yakin jelas. Apabila teman-teman belum jelas, seperti katanya Pak Bian tadi, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Kita nanti akan berdiskusi di kolom komentar. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2. Oke teman-teman, di soal yang kedua ini Pak Bian akan coba bacakan lagi ya. Kewibawaan seorang guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan dari ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah, oke, kita cari dulu ya kalimat kuncinya sebelum kita menentukan jawabannya. Kalimat kuncinya ini teman-teman. Jadinya di antara A, B, C, D, E ini yang merupakan wujud tindakan seorang guru dalam kesehariannya
terhadap aturan yang ada di sekolah itu yang mana? Gitu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Terus kenapa jawabannya ini? Karena ini teman-teman, tindakan yang D itu setiap hari kita lakukan sesuai dengan kata kuncinya, yaitu tugas kesehariannya. Gitu ya. Kenapa yang E salah? Karena ada kata-kata kunci ini teman-teman, tugas kesehariannya. Kan kita tidak mungkin memberikan sanksi kepada siswa itu setiap hari. Kecuali kalau siswa itu melanggar baru kita berikan sanksi. Tapi kan tidak mungkin setiap hari siswa itu melanggar aturan. Gitu ya teman-teman ya. Baik, jelas ya untuk penjelasan dari soal nomor 2 ini. Oke, kalau jelas kita lanjutkan di soal nomor 3. Baik teman-teman, untuk soal nomor 3 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk, oke, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah secara sosial. Jadinya di antara A sampai E, tindakan mana yang akan guru lakukan secara sosial apabila guru tersebut ditugaskan mengajar di suatu daerah? Mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang A. Mengapa yang E ini salah, Pak? Ini kan termasuk tindakan kita yang akan kita lakukan ketika kita itu memang ditugaskan di suatu daerah. Iya, yang ini juga benar dan ini akan kita lakukan ketika kita itu ditugaskan di suatu daerah, tapi bukan secara sosial karena kata kuncinya adalah secara sosial. Padahal yang ini bukan secara sosial tapi secara pribadi. Gitu ya teman-teman ya. Mengapa ini salah? Karena tindakan E itu secara pribadi. D ini juga sama. D ini itu merupakan tindakan bukan secara sosial tapi secara pribadi. Gitu ya. Oke, jelas ya untuk soal nomor 3 ini jawaban dan penjelasannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di soal nomor 4. Baik teman-teman, untuk soal nomor 4 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Pendidikan terbuka atau open education merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Konsep tersebut merupakan penerapan teori belajar. Oke, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya ini teman-teman. Setelah kita tentukan kalimat kuncinya, maka jawabannya adalah teori belajar humanistik. Loh Pak, alasannya apa? Alasannya ini teman-teman. Yang pertama, salah satu pengaplikasian teori belajar humanistik di dalam sebuah pembelajaran itu adanya pendidikan terbuka atau open education. Alasan kedua, teori belajar humanistik adalah teori belajar memanusiakan manusia. Buktinya mana Pak? Buktinya itu kalau di dalam kalimat itu seperti ini teman-teman. Murid bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Alasan yang ketiga, di dalam teori belajar humanistik, guru itu tidak hanya berperan sebagai pembimbing, tapi guru itu berperan sebagai fasilitator dan motivator juga. Itu ya teman-teman ya. Itu 3 alasan mengapa jawabannya teori belajar humanistik. Apabila teman-teman memiliki alasan lain dan jawaban lain, maka teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Itu ya teman-teman ya. Oke. Sebelum Pak Bian lanjutkan di soal nomor 5, Pak Bian akan sedikit menjelaskan untuk teori belajar yang A, C, D, dan E. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Bian jelaskan yang pertama dulu, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang meyakini bahwa siswa itu memiliki pengetahuan awal. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini, misal di pelajaran matematika ya. Jadinya guru akan memberikan pengetahuan baru terkait luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Maka siswa itu wajib memiliki pengetahuan awal berupa perkalian. Itu ya teman-teman ya. Jadinya pengetahuan awal itu harus ada keterkaitan dengan pengetahuan baru. Itu ya teman-teman ya. Itu penjelasan singkat dari teori belajar kognitif. Oke, Pak Bian akan jelaskan untuk teori belajar konstruktivistik.
Teori belajar ini, teori belajar yang siswanya harus dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri. Biasanya cara pengajarannya dengan metode ilmiah, mulai dari mengolah data, menentukan hipotesa, terus melakukan uji coba, dan menyimpulkan hasil. Itu ya teman-teman ya. Dan ketika menyimpulkan hasil ini, itu biasanya muncul gagasan baru, gitu ya teman-teman ya. Atau menemukan hal baru. Oke, itu penjelasan singkat dari teori belajar konstruktivistik. Oke, kita lanjut ke penjelasan teori belajar rekonstruktivistik. Teori belajar ini itu sebenarnya bukan teori belajar ya, jadinya rekonstruktivistik itu bukan teori belajar. Dia adalah aliran filsafat pendidikan. Jadinya teori rekonstruktivistik itu bukan teori, tapi sebuah aliran filsafat. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya? Jadinya jangan menjawab yang D, itu jelas salah. Oke, lanjut ke penjelasan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini biasanya disebut dengan teori belajar tingkah laku. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadinya teori belajar behavioristik itu memiliki ciri-ciri adanya stimulus dan adanya respon. Stimulusnya itu berupa reward bisa, berupa punishment bisa. Oke, Pak Bian akan contohkan ya di pembelajaran. Misal stimulusnya berupa reward, misal seperti ini. Siapa yang berani melakukan roll depan, maka Pak Guru akan memberikan hadiah berupa pulpen 5 gitu ya. Itu stimulusnya gitu ya. Jadinya guru memberikan stimulus berupa reward. Rewardnya adalah pulpen dengan jumlah 5 dan anak-anak akan merespon. Semula anak-anak itu tidak mau melakukan roll depan karena adanya stimulus tadi, maka siswa itu akan melakukan. Nah, itu contoh dari teori belajar behavioristik gitu ya. Adanya stimulus dan respon. Oke, itu sedikit penjelasan singkat dari Pak Bian mengenai teori belajar ACDE gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman memiliki penjelasan lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5 ya. Baik teman-teman, untuk soal nomor 5 ini Pak Dian akan coba bacakan. Penilaian pembelajaran di sekolah hendaknya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pencerminan nilai-nilai keadilan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah, oke, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya untuk soal nomor 5 ini adalah ini teman-teman. Pencerminan nilai-nilai keadilan. Jadinya di antara A sampai E yang mencerminkan nilai-nilai keadilan ketika kita melakukan sebuah penilaian pembelajaran itu adalah yang mana gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya yang C? Karena kita itu menilainya dari berbagai aspek kemampuan siswa. Mulai dari aspek sikap, aspek pengetahuan, maupun aspek keterampilan. Itu ya teman-teman ya, mengapa jawabannya itu C. Jelas ya untuk jawaban dan penjelasan dari soal nomor 5. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di soal nomor 6. Baik teman-teman, untuk soal nomor 6 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Seorang guru PJOK dalam menggunakan media harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik. Baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan penyajiannya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memilih sumber media pembelajaran adalah, oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat yang Pak Bian garis bawahi ini, itu termasuk faktor apa di antara A sampai dengan E ketika kita itu memilih sumber media pembelajaran. Oke, sebelum kita jawab, maka Pak Bian akan coba terangkan ya, mulai dari faktor keefektifan. Faktor keefektifan berarti ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu, siswa itu mampu tidak menyerap apa yang kita sampaikan. Atau kemampuan siswa itu dalam menyerap ilmu itu
itu seberapa besar. Itu penjelasan dari faktor keefektifan. Jelas ya? Oke, Pak Bian akan coba jelaskan untuk faktor objektivitas. Faktor objektivitas berarti ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Tidak boleh ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu harus sesuai dengan keinginan guru. Itu yang tidak boleh. Yang benar adalah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada saat itu. Jelas ya untuk penjelasan dari faktor objektivitas? Oke, Pak Bian akan coba terangkan faktor situasi dan kondisi. Faktor situasi dan kondisi berarti ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Contoh saja seperti ini teman-teman. Misal ada seorang guru ingin melakukan pembelajaran yang berbasis internet. Padahal atau kenyataannya di sekolah tersebut tidak memiliki jaringan internet. Berarti guru tersebut tidak memperhatikan faktor situasi dan kondisi ketika memilih media pembelajaran. Jelas ya untuk faktor situasi dan kondisi. Oke, Pak Bian akan coba jelaskan faktor kemudahan. Faktor kemudahan atau yang kita sebut dengan faktor efisien. Jadinya ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu, kita harus memperhatikan waktu, biaya, dan tenaga. Seharusnya ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu, waktu, biaya, dan tenaga yang kita keluarkan itu harus lebih sedikit daripada hasil yang akan kita capai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang Pak Bian akan coba jelaskan yang terakhir yaitu faktor sasaran program. Faktor sasaran program. Sasaran itu adalah target. Target kita adalah siswa. Maka faktor sasaran program itu berarti ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik atau target kita. Itu ya teman-teman ya. Berarti dari penjelasannya Pak Bian dari A sampai dengan E, jawabannya adalah yang E. Itu ya teman-teman ya. Apabila teman-teman memiliki jawaban yang lain, coba teman-teman tulis di kolom komentar dan berikan alasannya. Insya Allah Pak Bian akan membalas dan kita akan berdiskusi di komentar tersebut. Oke Pak Bian, lanjutkan ya di soal yang nomor 7. Baik teman-teman, untuk soal nomor 7 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu implikasi dari landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah, oke, sebelum kita jawab, kita cari kalimat kuncinya atau kata kuncinya ya teman-teman ya. Baik, sebelum Pak Bian menjelaskan kalimat kuncinya ini, Pak Bian akan menjelaskan dulu macam-macam landasan ilmu pendidikan. Jadinya landasan ilmu pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah landasan material, dan yang kedua adalah landasan konseptual. Untuk landasan konseptual ini, itu dibagi menjadi 4 lagi teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama yaitu landasan empiris, yang kedua yaitu landasan yuridis, yang ketiga yaitu landasan filosofis, dan yang keempat yaitu landasan religi. Dan khusus untuk landasan empiris ini itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Mulai dari landasan historis, dan yang kedua adalah landasan psikologis, dan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Oke teman-teman, itu tadi macam-macam landasan ilmu pendidikan. Dan di video ini Pak Bian tidak akan menjelaskan semua landasan yang Pak Bian sebutkan tadi. Pak Bian hanya menjelaskan landasan yang ada pada soal nomor 7, yaitu landasan historis. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak, apa itu landasan historis? Landasan historis adalah ini teman-teman, sejarah yang melatar belakangi pendidikan di Indonesia. Itu landasan historis. Jadi jelas ya, di antara A sampai E, yang termasuk sejarah yang melatari pendidikan di Indonesia adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak, kenapa yang A salah? Yang A ini salah karena
yang A ini termasuk landasan sosiologis. Loh Pak, kok bisa? Karena landasan sosiologis itu adalah hubungan. Di A ini kan termasuk hubungan antara sekolah dengan tokoh masyarakat, termasuk wakil orang tua juga. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya kenapa A itu salah? Oke, sekarang yang B. Yang B itu termasuk landasan religi. Mengapa termasuk landasan religi? Ini jelas karena guru itu memberikan pengetahuan berupa pengetahuan agama. Agama itu kan termasuk ke dalam religi. Maka yang B itu termasuk landasan religi. Jelas ya ini ya? Oke, kita jelaskan untuk yang C. Mengapa C ini salah? C ini salah karena C itu juga sama dengan yang B ya, termasuk landasan religi. Mengapa disebut landasan religi? Karena di sini guru itu mengajarkan untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu ya teman-teman ya. Terus yang D. Yang D ini apa Pak? Yang D ini adalah landasan sosiologis. Loh Pak, yang D ini kan bukan hubungan. Iya. Yang D ini bukan hubungan, tapi salah satu bentuk landasan sosiologis ketika diterapkan di mata pelajaran, yaitu ketika kita itu mempelajari muatan lokal. Contoh saja kalau di tempatnya Pak Bian itu kan belajar bahasa Jawa. Mengapa kita harus belajar bahasa Jawa? Agar kita memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Gitu ya teman-teman ya. Mengapa yang D itu landasan sosiologis? Oke, jelas ya penjelasan dari jawaban soal nomor 7. Oke, Pak Bian lanjutkan ya ke soal nomor 8. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 8 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan faktor lingkungan, yaitu suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna tampilan media, pengaturan ruang kelas atau setting tempat duduk, pencahayaan, tanaman, musik, aroma, perbandingan luas ruangan dengan jumlah peserta didik, ketersediaan air minum, dan media pembelajaran. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran berbasis kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah memperhatikan faktor lingkungan. Jadi, prinsip pembelajaran yang memperhatikan faktor lingkungan adalah prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Jelas ya untuk jawaban nomor 8 ini? Oke, Pak Bian akan lanjutkan di nomor 9. Baik teman-teman, untuk soal nomor 9 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Salah satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan, padahal siswa tersebut adalah anak dari tetangga Anda. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, coba teman-teman cek dulu di antara A sampai dengan E itu jawabannya mana yang paling benar. Sudah ya? Oke, jawaban yang paling benar adalah yang D, teman-teman, yaitu meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan selesai, serta memberinya nasihat. Itu ya, teman-teman ya. Jelas ya, untuk soal nomor 9, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Baik, teman-teman, untuk nomor 10 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Salah satu prinsip dalam penyusunan silabus adalah aktual dan kontekstual. Prinsip aktual dan kontekstual adalah, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah aktual dan kontekstual itu apa ya? Sebelum kita jawab, teman-teman harus tahu dulu bahwa prinsip dalam penyusunan silabus itu ada 8, mulai dari ilmiah sampai dengan menyeluruh. Sebelum kita jawab, kita cek satu-satu. Mulai dari A sampai ke E. Kita mulai dari A dulu. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus, jadinya semua komponen yang ada di dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadinya ada dasarnya, teman-teman membuat materi ini, teman-teman memasukkan media ini, teman-teman memasukkan KD ini, itu harus ada dasarnya. Maka yang A ini masuk ke dalam prinsip ilmiah. Jadinya kalau ada kata-kata dipertanggungjawabkan secara keilmuan, maka jawabannya yaitu masuk ke prinsip ilmiah.
Oke, kita masuk ke B. Adanya hubungan yang konsisten antara indikator dan materi pokok. Jadinya antara indikator dan materi pokok itu konsisten. Maka yang B ini itu masuk ke dalam prinsip konsisten. Ini jelas ya? Mudah banget ini yang B ini. Yang C sekarang. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Berarti ini masuk ke prinsip memadai ya teman-teman ya. Jadinya semua komponennya itu dapat menunjang untuk kita sebagai guru itu mencapai kompetensi dasar gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut yang D. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Oke, yang D ini masuk ke dalam, ya bukan aktual dan kontekstual loh yang D ini ya. Oke, masuknya ke fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu kan lentur atau dapat menyesuaikan gitu ya. Jadi ketika kalimatnya itu dapat menyesuaikan untuk pendidik, peserta didik, sekolah, dan tuntutan masyarakat, berarti masuknya ke prinsip fleksibilitas, bukan aktual dan kontekstual. Berarti jawabannya yang ini, Pak. Oke, kita cek dulu ya, apakah benar yang C itu aktual dan kontekstual. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat emosional dan spiritual peserta didik. Berarti ini bukan aktual dan kontekstual, ini masuknya ke dalam relevan. Itu ya teman-teman ya. Loh Pak, terus jawabannya apa? Ternyata A sampai E itu kan semuanya tidak aktual dan kontekstual. Berarti untuk soal nomor 10 ini berarti tidak ada jawabannya ya. Berarti aktual dan kontekstual itu apa Pak? Ini teman-teman. Aktual itu berarti terbarukan. Jadinya mengikuti perkembangan ilmu, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan seni, itu namanya aktual. Kalau kontekstual itu sesuai dengan kehidupan nyata dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi hari ini, itu namanya kontekstual. Jadi prinsip aktual dan kontekstual dalam penyusunan silabus harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata serta peristiwa yang terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 10 ini? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman punya pendapat yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk menambah referensi ilmu teman-teman, Pak Bian akan coba jelaskan lagi ya prinsip dari penyusunan silabus yang belum ada keterangannya gitu ya. Ilmiah kan sudah, relevan sudah, konsisten juga sudah, memadai sudah, fleksibilitas juga sudah, aktual dan kontekstual juga sudah. Berarti yang belum adalah sistematis dan menyeluruh. Pak, apa sistematis? Sistematis itu berarti ketika kita menyusun sebuah silabus, maka komponen-komponen silabus itu harus ada saling keterhubungan untuk mencapai apa Pak? Untuk mencapai kompetensi yang kita inginkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sistematis itu adanya hubungan antara komponen-komponen di dalam silabus. Itu namanya sistematis. Terus Pak, apa itu menyeluruh? Menyeluruh itu berarti bahwa komponen-komponen silabus yang kita susun itu sudah mencakup semua kompetensi yang kita tuju. Kompetensi apa saja Pak? Bisa kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu tadi penjelasan dari untuk sistematis dan menyeluruh. Kalau teman-teman punya pendapat lain, teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 11 ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, untuk soal nomor 11 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek. Oke, kita cari dulu kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran itu masuk ke dalam kompetensi inti pedagogik pada aspek. Jelas ya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik itu masuk ke dalam penjabaran dari teori belajar. Maka jawabannya adalah yang oke ya teman-teman ya. Jelas ya untuk soal nomor 11 ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan teman-teman apabila memiliki jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut di soal nomor 12 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 12 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Dalam mendapatkan materi untuk merencanakan pembelajaran atletik, Pak Aryo menggunakan satu aplikasi di internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfokus sebagai search engine adalah, oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah mesin pencari atau search engine itu fokus dari satu laman, lamannya bernama apa? Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya jelas ya ini ya, ini sering kita gunakan yaitu www.google.com gitu ya. Oke, terus Pak, Gmail sama cari data, cari info dan Hotmail itu apa? Kalau Gmail itu adalah layanan surel yang digunakan untuk menerima dan mengirim pesan secara elektronik. Itu namanya fungsi dari Gmail gitu ya teman-teman ya. Terus fungsi yang hampir sama dengan Gmail itu adalah fungsi dari Hotmail. Itu sama fungsinya, yaitu menerima dan mengirim pesan secara elektronik. Cuma bedanya kalau Gmail itu punyaannya Google, tapi ya kalau Hotmail itu punyaannya Microsoft. Terus Pak, cari data dan cari info ini Pak, ini website yang seperti apa? Ini website yang tidak dianjurkan untuk kita akses gitu ya. Karena ternyata cari data dan cari info itu website yang tidak ada gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 12. Apabila teman-teman punya jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk soal yang nomor 13 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Guru PJOK menayangkan video tutorial yang menampilkan suara dan gambar pelaksanaan layup shoot pada permainan bola basket. Kemudian dilanjutkan dengan penayangan film gerakan layup shoot Michael Jordan, seorang pemain bola basket profesional NBA. Upaya yang dilakukan guru PJOK tersebut memanfaatkan media pembelajaran dengan jenis. Oke, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya ini teman-teman, jadinya video tutorial yang menampilkan suara, gambar, film itu termasuk media pembelajaran dengan jenis apa. Oke, kita cek satu-satu ya, mulai pilihan ganda yang A. Jadinya media pembelajaran dengan jenis audio itu adalah media pembelajaran yang berbasis suara. Padahal di kalimat kuncinya itu mintanya suara dan gambar. Berarti jawaban yang A itu salah ya. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Multimedia. Multimedia itu adalah media pembelajaran yang menggabungkan beberapa unsur media seperti teks, terus audio, video, grafik, animasi. Itu termasuk multimedia. Jadi multimedia itu menggabungkan beberapa unsur media. Padahal di kalimat kuncinya itu hanya film, suara, dan gambar. Jadinya tidak sekompleks multimedia ya teman-teman. Jadi untuk yang B salah ya. Sekarang kita lanjut ke audio cetak. Audio cetak itu contohnya kaset suara yang sudah tertulis bahan tulisannya. Padahal di kalimat kuncinya itu tidak hanya suara saja. Di sini juga ada video juga. Masuk ke film ini ya videonya itu. Jadi untuk pilihan ganda yang C itu salah ya atau kurang tepat. Terus sekarang yang D, audio visual. Audio visual itu adalah
media pembelajaran yang memanfaatkan suara dan gambar. Contohnya apa? Film. Berarti jelas ya, jawabannya adalah yang B, gitu ya teman-teman ya. Terus, mengapa visual juga salah, Pak? Mengapa visual juga salah? Karena visual ini adalah media pembelajaran yang memanfaatkan gambar saja. Contohnya film bisu, tidak ada suaranya. Itu contoh dari media pembelajaran dengan jenis visual, gitu ya teman-teman ya. Padahal di kalimat kuncinya itu ada suaranya, tidak hanya gambar saja, gitu ya teman-teman ya. Jelas ya untuk penjelasan soal nomor 13. Kalau jelas, Pak Bian lanjutkan di soal nomor 14. Baik teman-teman, untuk soal nomor 14 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Pak Edo, guru PJOK, melakukan pembimbingan kelompok peserta didik yang sudah memenuhi ketuntasan belajarnya dengan kegiatan pengayaan dan penambahan tugas-tugas yang dilakukan di sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh guru PJOK tersebut termasuk dalam kegiatan. Oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah kegiatan pengayaan. Jadinya kegiatan pengayaan ini masuk ke dalam kegiatan apa? Apakah masuk ke dalam intra? Apakah masuk ke dalam kokurikuler? Atau masuk ke dalam ekstra? Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita jawab, Pak Bian akan coba jelaskan ketiga kegiatan tadi ya, serta contohnya. Mulai dari kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah semua kegiatan proses belajar mengajar pada saat jam pembelajaran. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya ya seperti kegiatan proses belajar mengajar kita selama ini. Itu termasuk ke dalam kegiatan intrakurikuler. Gitu ya teman-teman ya. Terus kegiatan kokurikuler adalah semua kegiatan yang dilakukan pada saat jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran yang tujuannya itu menunjang kegiatan intrakurikuler. Itu namanya kegiatan kokurikuler. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti kegiatan studi lapangan, kegiatan karya wisata, kegiatan pengayaan, kegiatan remedi, itu termasuk kegiatan kokurikuler. Jelas ya? Oke, Pak Bian akan jelaskan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah semua kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran, yang tujuannya untuk menunjang bakat minat peserta didik. Contohnya apa, Pak? Contohnya kegiatan futsal, kegiatan PMR, kegiatan pramuka. Itu adalah contoh dari kegiatan ekstrakurikuler. Oke, teman-teman, dari ketiga penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa soal nomor 14 ini jawabannya adalah iya yang D, yaitu kegiatan kokurikuler. Apabila teman-teman memiliki jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ya di soal nomor 15. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 15 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Integrasi pembelajaran PJOK berbasis ICT dan penerapan TPACK memungkinkan situasi belajar diarahkan pada pembelajaran yang bermakna atau real world melalui pendekatan problem based atau test based learning. Hal tersebut dimaknai sebagai proses belajar yang Oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah ini, teman-teman. Pembelajaran yang bermakna atau real world. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, kontekstual. Alasannya apa, Pak? Ini, teman-teman. Arti dari kontekstual itu adalah real world atau sesuai dengan kehidupan yang nyata atau yang kita alami saat ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadinya kata kuncinya kan pembelajaran yang bermakna atau real world, maka sama dengan jawabannya yaitu kontekstual, sesuai dengan kehidupannya nyata. Itu ya teman-teman ya, alasan untuk jawaban soal nomor 15. Apabila teman-teman punya jawaban lain, ingat tulis di kolom komentar. Oke? Baik, sebelum Pak Bian lanjutkan di soal nomor 16, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Baik teman-teman, untuk soal nomor 16 ini Pak Bian akan coba bacakan ya.
Pemanfaatan bahan ajar non-cetak yang menarik saat ini merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Berikut yang merupakan bahan ajar non-cetak yang dikembangkan penuh menggunakan komputer adalah, oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah bahan ajar non-cetak yang dikembangkan menggunakan komputer. Itu apa? Gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Alasannya apa Pak? Alasannya ini ya teman-teman ya. Karena LKPD, buku pegangan siswa, handout, modul pembelajaran itu termasuk bahan ajar cetak. Padahal mintanya di kalimat kuncinya adalah bahan ajar non cetak. Gitu ya teman-teman ya. Maka jawabannya yang A. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, karena multimedia pembelajaran interaktif itu menggunakan komputer gitu ya teman-teman ya. Dalam pelaksanaannya itu menggunakan komputer. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti e-book. Terus ketika kita melakukan pembelajaran itu kita menggunakan video, kita menggunakan gambar yang diputar melalui LCD proyektor. Itu contoh pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif. Jelas ya, itu dua alasan untuk jawaban di nomor 16. Apabila teman-teman punya jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 17. Baik teman-teman, untuk soal nomor 17 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, guru perlu memberikan penekanan pada. Oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya ini teman-teman. Dari pilihan ganda A sampai dengan E, yang mencerminkan kalimat kunci adalah yang yang C. Alasannya apa Pak? Alasan yang pertama ini teman-teman. Di kalimat jawabannya itu ada kalimat seperti ini. Kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau. Nah, semua pulau ini adalah seperti kalimat kunci yang pertama, yaitu memberikan ilustrasi bahwa Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau. Gitu ya teman-teman ya. Oke, alasan yang kedua, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, itu tercermin dari jawaban ini teman-teman. Kemajuan pendidikan yang merata. Yang merata ini merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Baik teman-teman, jelas ya dari penjelasan jawaban soal nomor 17 ini. Apabila teman-teman memiliki jawaban lain, maka teman-teman tulis di kolom komentar dan jangan lupa berikan alasannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Baik teman-teman, untuk soal nomor 18 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan belasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan belasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, oke, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adanya stimulus dan adanya respon dari siswa. Baik, teman-teman. Di video ini, di soal nomor 4, Pak Bian sudah terangkan beberapa teori belajar secara singkat. Jadi dapat kita simpulkan, jika di sebuah pembelajaran itu ada stimulus dari guru dan adanya respon dari siswa, maka jawabannya adalah teori belajar behaviorisme. Jadi jawabannya yaitu yang A ya teman-teman ya, yaitu teori belajar behaviorisme atau teori belajar behavioristik. Jelas ya? Alasannya apa Pak? Yaitu tadi karena adanya stimulus dan respon gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Bian akan menjelaskan teori sibernetik. Untuk teori-teori yang lain teman-teman bisa dilihat di soal nomor 4 ya. Di situ Pak Bian sudah jelaskan secara singkat untuk teori belajar yang Pak Bian belum jelaskan di nomor ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Bian akan coba terangkan teori belajar sibernetik.
Teori belajar cybernetik adalah teori belajar yang berbasis teknologi. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran, khususnya pembelajaran secara daring ya, kita akan menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom. Misal kalau kita secara luring ya, kita menggunakan LCD proyektor, kita menggunakan laptop. Itu bukti bahwa kita itu pembelajarannya mengandung teori belajar cybernetik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya untuk penjelasan teori belajar cybernetik. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya di soal nomor 19. Baik teman-teman, untuk soal nomor 19 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah, oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya yaitu mesin pencari selain Google. Maka jelas ya, jawabannya yaitu yang A, yaitu www.yahoo.com. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Terus Pak, fungsinya Gmail, Hotmail, cari data, dan cari info ini apa? Oke, teman-teman bisa lihat di nomor 12 di video ini. Pak Ben sudah menerangkan. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 20. Baik teman-teman, untuk soal nomor 20 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran. Baik teman-teman, untuk pertanyaan nomor 20 ini jelas ya, jawabannya adalah project based learning. Alasannya apa Pak? Alasannya ini teman-teman, karena ada pertanyaan penuntun. Pertanyaan penuntun itu termasuk pertanyaan awal dan termasuk sintak atau langkah awal dalam kita melakukan model pembelajaran project based learning. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya untuk soal nomor 20 ini. Oke, Pak Bian akan lanjutkan di nomor 21. Baik teman-teman, untuk soal nomor 21 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Oke, kita tentukan kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah faktor-faktor dalam menentukan KKM itu apa saja. Maka jawaban yang paling tepat adalah ini ya teman-teman ya, yang C. Pak, jelaskan dong Pak, apa faktor-faktor dalam menentukan KKM? Oke, Pak Bian akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman ya. Untuk penjelasan secara detailnya, Pak Bian akan membuat video khusus untuk KKM gitu ya teman-teman ya. Oke, penjelasan singkatnya ini teman-teman. Faktor kompleksitas adalah karakteristik mata pelajaran atau bahasa mudahnya adalah tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut dengan memperhatikan jumlah analisis KD, kedalaman KD, dan keluasan KD. Itu ya teman-teman ya. Untuk faktor daya dukung. Apa itu faktor daya dukung? Faktor daya dukung adalah kondisi satuan pendidikan, meliputi sarana prasarana, akreditasi sekolah, kompetensi pendidik, dan kompetensi siswa. Faktor daya dukung jelas ya. Kita lanjutkan ke faktor intak. Faktor intak itu apa? Faktor intak itu adalah karakteristik peserta didik. Itu penjelasan dari faktor intak. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari faktor-faktor dalam menentukan KKM. Jelas ya? Oke, kalau jelas, ataupun kalau teman-teman punya jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 22. Oke teman-teman, untuk soal nomor 22 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Dampak pandemi COVID-19 dan kemajuan ICT telah mengubah peranan guru bukan hanya sebatas mengajar, tetapi juga menjadi. Oke, kita cari kalimat kuncinya dulu. Kalimat kuncinya yaitu ini teman-teman. Dampak pandemi COVID-19 dan kemajuan ICT. Salah satu dampak pandemi COVID-19 yaitu pembelajaran kita yang semula luring itu menjadi daring.
Otomatis guru sebagai pendidik itu harus merubah semuanya. Merubah apa Pak? Merubah perancangan proses pembelajaran. Jadinya kita merubah RPP yang semula kita menggunakan RPP luring, maka kita merubah RPP menjadi RPP daring. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memfasilitasi peserta didik ya. Memfasilitasi pembelajaran daring. Mulai dari menyiapkan WhatsApp group, menyiapkan Google Meet, menyiapkan Google Classroom, maupun menyiapkan Zoom. Itu ya teman-teman ya. Dari uraian ini, berarti guru itu peranannya berubah. Yang semula hanya sebatas mengajar, guru itu berubah menjadi apa? Menjadi fasilitator dan perancang proses pembelajaran. Jadi jawabannya yang apa? Yang A ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman memiliki jawaban yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan di nomor 23 ya. Baik teman-teman, untuk soal nomor 23 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sedangkan penyelenggara event tersebut adalah, oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah penyelenggara event. Event apa Pak? Event Pekan Olahraga Nasional atau PON, gitu ya teman-teman ya. Itu diselenggarakan oleh apa? Baik, sebelum kita jawab, kita jelaskan dulu mulai dari atas ya teman-teman ya. Mulai dari KOI. Apa itu KOI? KOI merupakan kependekan dari Komite Olimpiade Indonesia. KOI ini berada di bawah naungan Kemenpora. Tugasnya KOI itu ini teman-teman. Mengirimkan dan mendaftarkan kontingen ke ajang multi-event di luar negeri. Pak, ajang multi-eventnya seperti apa? Seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya untuk penjelasan dari KOI. Kita lanjutkan ke penjelasan IOC. IOC merupakan singkatan dari Komite Olimpiade Internasional. Tugasnya menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas ajang multi-event yaitu Olimpiade. Jelas ya untuk penjelasan dari IOC. Kita lanjutkan ke KONI. KONI merupakan singkatan atau kependekan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. KONI berada di naungan Kemenpora seperti dengan KOI ya teman-teman ya. KONI ini tugasnya ini teman-teman, menyelenggarakan event dalam negeri dan membina atlet dalam negeri. Jadinya KONI itu lawan katanya dari KOI. Kalau KOI itu luar negeri, kalau KONI itu dalam negeri, gitu ya teman-teman ya. KONI itu membina atlet Olimpiade. Tapi yang mengirimkan, yang mendaftarkan itu adalah KOI, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke Kemenpora. Apa itu Kemenpora? Kemenpora adalah kementerian di pemerintahan Indonesia yang menaungi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Jadinya Kemenpora ini menaungi KOI, KONI, BSANK, dan organisasi-organisasi lainnya di Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya untuk penjelasan dari Kemenpora. Kita lanjut ke BSANK. Apa itu BSANK? BSANK merupakan singkatan dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. BSANK ini sama dengan KOI dan KONI ya teman-teman ya. Berada di naungan Kemenpora. BSANK itu tugasnya ini teman-teman, pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. Jelas ya untuk penjelasan dari BSANK. Oke, setelah kita jelaskan tadi mulai dari atas sampai bawah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyelenggara event Pekan Olahraga Nasional, jadinya di dalam negeri, itu adalah KONI. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman memiliki jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 24. Oke teman-teman, untuk soal nomor 24 ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Berdasarkan dimensi konsep proses belajar, maka pendidikan luar kelas berfungsi.
Oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah pendidikan luar kelas itu fungsinya untuk apa? Gitu ya teman-teman ya. Oke, coba teman-teman jawab dan kunci jawaban teman-teman dari A sampai dengan E. Apakah jawabannya itu sama dengan Pak Bian? Jawabannya ini ya teman-teman ya. Yang A, meningkatkan kesadaran terhadap hubungan timbal balik dengan alam. Jelas ya untuk jawaban soal nomor 24. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir yaitu soal nomor 25. Baik teman-teman, untuk soal yang nomor 25 ini atau soal terakhir ini Pak Bian akan coba bacakan ya. Tujuan utama guru mengikuti sertifikasi adalah untuk. Oke, kita cari kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya adalah tujuan utama seorang pendidik atau guru mengikuti sertifikasi atau PPG. Itu apa? Maka jawaban yang paling tepat adalah ini ya teman-teman ya. Mengikuti uji profesionalisme. Apa alasannya Pak? Alasannya ini. Guru profesional itu harus menguasai 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini didapat ketika kita itu sudah dinyatakan lulus uji profesionalisme. Itu ya teman-teman ya. Alasan mengapa jawabannya yang C. Oke, Pak, kenapa jawabannya tidak yang D, Pak? Ini teman-teman, mengapa yang D itu salah? Yang D itu salah karena kurang spesifik. Harusnya mendapatkan sertifikat pendidik, bukan sertifikat guru. Itu alasannya teman-teman, mengapa jawaban yang D itu salah. Harusnya lebih spesifik lagi, yaitu sertifikat pendidik. Karena ketika kita nanti lulus uji profesionalisme, maka yang kita dapat itu adalah sertifikat pendidik. Itu ya teman-teman ya. Mengapa yang E salah, Pak? Yang E salah. Yang E salah karena itu bukan tujuan utama. Itu ya teman-teman ya. Meskipun itu sebenarnya tujuan, tapi bukan tujuan utama. Gitu ya. Oke, jelas ya untuk penjelasan soal terakhir atau soal nomor 25. Oke, kalau teman-teman memiliki jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Baik, sebelum Pak Bian akhiri, di part 2 ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya, khususnya di video part 3. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.